Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ummu Aiman satu-satunya wanita yang pernah memarahi Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman atau bernama lengkap bin Amru bin Hisan bin Malik bin Salman bin Amru bin Nu'man al-Habasyiyah. Bagaimana kisahnya sampai Ummu Aiman berani memarahi Rasulullah? Awalnya Barokah binti Salabah adalah budak milik Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Ubaid bin Harits, ia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian masyarakat pun memanggilnya dengan Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Beliau juga ibu asuh Nabi Muhammad SAW. Ternyata Ummu Aiman pun ikut dalam perang Uhud dan Khaybar, juga menyertai Nabi Muhammad sejak belia. Bahkan saat Ummu Aiman binti Wahab wafat, dalam perjalanan pulangnya dari Zazirah ke makam Abdullah, Ummu Aiman lah yang menggendong dan membawa pulang Nabi, kemudian merawatnya bersama istri Abu Thalib. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW memuliakan Ummu Aiman ini. Rasulullah sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan kata "wahai ibu". Tentang Ummu Aiman, Rasulullah pun pernah bersabda, "Beliau, Ummu Aiman, adalah termasuk ahli baitku." Beliau juga bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku." Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika Muhammad resmi diangkat menjadi nabi, Ummu Aiman pun langsung menyatakan iman dan Islamnya. Sayangnya sang suami enggan beriman. Demi keimanannya, Ummu Aiman pun bercerai. Lepas itu Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harits, anak angkat Rasulullah. Maka dari pernikahan ini lahirlah sosok Usamah bin Zaid yang gagah berani dan soleh. Perjalanan hidup, kebersamaan, dan keimanan itulah yang membuat Ummu Aiman sangat mencintai Nabi, pun sebaliknya. Bahkan saking cintanya, beliau pernah memarahi Nabi yang mulia. Hal ini kita ketahui sebagaimana riwayat yang disampaikan dari Anas bin Malik. Hari itu Nabi mengunjungi kediaman Ummu Aiman. Di rumah ibu asuhnya itu Nabi SAW disuguhi minum, tapi beliau menolak. Tutur Anas, "Aku tidak tahu apakah Nabi sedang puasa atau tidak menginginkan minuman itu." Maka pungkas Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Ummu Aiman pun marah dan memaki Nabi. Di dalam kitab syarah kitab Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan Nabi menolak minuman itu karena puasa atau hal lainnya. Maka Ummu Aiman pun marah-marah dan memaki beliau. Ia sangat menyayangi Nabi karena telah mengasuh dan merawatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibu keduaku." Saking sayangnya, Ummu Aiman pun menyukai segala sesuatu yang disenangi Rasulullah dan bersedih terhadap sesuatu yang membuat Rasulullah bersedih. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau menyandungkan syair yang memilukan. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar meminta Umar bin Khattab pun menanyakan langsung ke Ummu Aiman tentang kesedihannya itu. "Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya?" Ummu Aiman menjawab, "Bukanlah saya menangis karena tidak tahu apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya. Hanya saja saya menangis karena telah terputusnya wahyu darinya lagi." Jawaban Ummu Aiman membuat Abu Bakar dan Umar bin Khattab menangis, sehingga mereka bertiga sama-sama menangis. Sosok yang pernah memasang badan untuk membela Nabi Muhammad dalam perang Uhud ini tergolong amat langka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Umurnya dipanjangkan dalam keberkahan dan wafat di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ummu Aiman juga merupakan sosok perempuan yang muslimah yang rajin berpuasa, tahan lapar, berhijrah dengan berjalan, yang diberi minum yang tidak diketahui asal-usulnya, minuman langsung dari langit sebagai penyembuh baginya. Sahabat yang beriman, itulah sosok tentang Ummu Aiman yang menjadi ibu asuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj tercium aroma sangat harum.
Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Masyitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini direwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Masyitoh, perempuan soleh yang dimaksud malaikat Jibril itu? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Masyitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil, ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Masyitoh ini ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat kepada Masyitoh agar sabar bersama anak-anaknya. Namun ia bisa membaca isyarat dari Masyitoh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir nasihat, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyitoh. Saat itu Masyitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawab itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melamporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada bapaknya. Masyitoh tidak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul Raja, bahwa tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya yang menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyitoh diberikan kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika dia tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masyitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut wahai ibuku, karena kematian tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar." Masyitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hambanya yang istiqomah. Ketika Masyitoh dan anak-anak dilempar satu persatu ke minyak yang panas, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak yang mendidih. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. "Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya," kata malaikat Jibril. Subhanallah. Sahabat yang beriman, itulah kisah Masyitoh yang istiqomah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mempunyai keistiqomahan dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.